Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Syenda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan, masih tersisa sekitar 270 pekerja migran Indonesia yang masih terjebak di Myanmar. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan, masih tersisa sekitar 270 pekerja migran Indonesia yang masih terjebak di Myanmar. Evakuasi korban perdagangan manusia yang disekap masih rumit, terutama karena pemerintah Myanmar sendiri belum bisa mengendalikan kejahatan tersebut. Kementerian Luar Negeri baru memulangkan 46 pekerja migran Indonesia yang sempat menjadi korban TPPO di kota Myawaddy, Myanmar. Puluhan WNI itu dibawa dulu ke Bangkok, Thailand sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui 2 penerbangan. Kelompok pertama tiba sekitar pukul 11 malam pada Kamis kemarin, sedangkan rombongan kedua tiba sejam setelahnya atau pada pukul 12:15 dini hari. Judah memastikan lembaganya masih berkoordinasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar agar bisa memulangkan semua WNI. Sebagian besar warga Indonesia yang terjebak perdagangan orang itu berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi. Pemerintah Indonesia tidak langsung memulangkan korban ke rumah, melainkan dibawa dahulu ke trauma center milik Kementerian Sosial. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Sidoarjo Selatan, tepatnya di Puskesmas Porong dan sejumlah rumah warga di Kecamatan Jabon pada Kamis sore 20 Februari. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Sidoarjo Selatan, tepatnya di Puskesmas Porong dan sejumlah warga di Kecamatan Jabon pada Kamis sore 20 Februari. Bencana ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan rumah-rumah warga di beberapa desa. Kepala Puskesmas Porong Dr. Hinu menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore. Angin kencang merobohkan atap dari 3 ruangan di puskesmas, yakni ruang pendaftaran, pemeriksaan umum, dan ruang rekam medik. Di sisi lain, Imam 36 tahun warga desa Balong Tani menceritakan bahwa belasan rumah di Kecamatan Jabon mengalami kerusakan parah akibat hujan angin tersebut. Imam yang juga Ketua Kartar Sidoarjo mengharapkan agar BPBD Sidoarjo segera melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum telah merampungkan penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kampung Seni Borobudur merupakan tempat relokasi bagi para pedagang dan perajin yang sebelumnya menempati lahan di zona 2 kawasan Candi Borobudur. Sebagai bagian dari penataan Kampung Seni Borobudur, fasilitas seperti museum, lapangan olahraga, dan zona hijau turut dibangun. Museum menjadi tempat pusat informasi dan pameran seni serta budaya Borobudur. Selain itu juga dibangun pendopo, amfiteater, penataan area parkir, sistem shuttle service, dan penataan RTH di zona 2, termasuk fasilitas 1943 kios untuk pemindahan pedagang dari dalam kompleks Candi Borobudur.
Saat ini progres pekerjaan penataan telah selesai 100% dan siap diresmikan. Dengan selesainya penataan kampung seni ini, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya kawasan Borobudur. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, dalam rangka perayaan pencapaian yang luar biasa di dunia pendidikan dengan menginjak usia ke-20, Sekolah Yehonala hadirkan kolaborasi pertama dengan Oxford. Dalam rangka perayaan pencapaian yang luar biasa di dunia pendidikan dengan menginjak usia ke-20, Sekolah Yehonala hadirkan kolaborasi pertama dengan Oxford, menjadikannya satu-satunya dan yang pertama di Kota Batam yang bekerja sama dengan Oxford, salah satu institusi pendidikan teratas di dunia. Sebelumnya, Sekolah Yehonala juga telah memperoleh status sebagai partner ujian sertifikasi Cambridge Assessment English, menjelaskan posisinya sebagai pemimpin utama dalam dunia pendidikan di Batam. Ketua Yayasan The Yeho memaparkan rencananya untuk membangun sebuah yayasan independen yang akan berperan sebagai fasilitator beasiswa bagi anak-anak berprestasi, serta membantu mewujudkan impian siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sebagai institusi yang berorientasi pada standar global, sekolah ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Sejalan dengan perayaan ulang tahun ke-20, Sekolah Yehonala akan mengadakan internal gathering. Kegiatan ini akan dihadiri oleh berbagai mitra pendidikan, termasuk perwakilan dari Cambridge dan Oxford, yang akan berbagi wawasan mengenai pendidikan global. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, baru 1 hari dilantik Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan Indah Putri Damayanti langsung tancap gas menggusur rumah singgah di RSUD Provinsi NTB. Baru 1 hari dilantik Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan Indah Putri Damayanti langsung tancap gas menggusur rumah singgah di RSUD Provinsi NTB. Penggusuran rumah singgah gratis di RSUD ini untuk pasien dan masyarakat miskin dilakukan atas dasar perintah langsung dari gubernur atau wakil gubernur terpilih. Direktur RSUD Provinsi NTB mengatakan bahwa penggusuran ini memang berdasarkan perintah langsung dari pemerintah daerah Provinsi NTB. Rumah singgah gratis ini dianggap sebagai penghalang bisnis rumah singgah komersil pihak manajemen rumah sakit. Penggusuran ini dilakukan oleh preman bayaran kurang lebih 15-20 orang dengan kondisi mabuk-mabukan yang digaji 1 juta per orang oleh Lalu Herman Mahaputra selaku Direktur RSUD Provinsi NTB. Penggusuran secara paksa ini menyebabkan salah satu pasien bernama Ibu Badriah dari Desa Talapiti, kaki kirinya patah karena diinjak preman bayaran Direktur RSUD Provinsi NTB. Bukan hanya itu, Ibu Badriah salah satu anaknya yang masih berumur 7 tahun bernama Angelina dari Desa Risa Kecamatan Woha dipukul kepalanya oleh preman-preman tersebut. Belum sampai 1 kali 24 jam dilantik sebagai Gubernur NTB, Mik Iqbal sudah menunjukkan wajah asli sesungguhnya yang tidak berpihak pada masyarakat NTB dan merampas tempat tinggal pasien miskin dari Bima atau Dombu. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.